Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahil nabiy wa sahbihi wa ali dusturakum ya ahlad darab ويا أهل الباطل ويا أهل النظر ويا أهل النور أما بعد. وقال المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا به بعلومه في الدارين. Halaman 7 nomor 5. Sambungan pelajaran kita di dalam kitab Uqubatu Ahlil Kabair fid Dunya wal Yaumil Akhir, akibat-akibat dosa nomor 5. Akibat daripada dosa itu disebut oleh beliau nomor 5 ini orang sarikan. Orang sarik, orang seorang gara-gara banyak perbuatan dosa itu menyebabkan orang ada ketujuh. Kenapa mek-mek? Orang ada ketujuh lawan seorang sarikan orang, asal memberi muar muarnya orang, kada kepingin orang melihat. Nah, itu gara-gara perbuatan dosa kebanyakan, sehingga maulah orang ada ketujuh melihat seorang sarik. Yang keenam, menurunkan bala. Gawian dosa itu menyebabkan bala bisa diturunkan oleh Allah Ta'ala. Macam-macam dosa, macam-macam bala juga bisa diturunkan oleh Allah. Seperti contoh misalnya, orang kada bayar zakat, dan dalam hadis itu diancam, mun orang kada bayar zakat, Tuhan menurunkan bala kemarau berkepanjangan. Itu kan bala, mun kemarau berkepanjangan berarti banyu ngalir, saraf ngalir, tumbuh-tumbuhan kada subur lagi, bukan gadah, kada bergadah lagi. Nah, kakak keringan ini lapah wadarinya. Bala itu bala. Ingat bagian bahari al-musim pacik kulit bahari tahun berbeda. Ulut lagi ke kanan. Orang berbeda zaman Soeharto itu. Zaman kemarau banget. Tak nyaman lah musim serai itu. Kada nyaman lalu. Akibat perbuatan dosa sehingga Allah Ta'ala menurunkan bala. Yang ketujuh, keras hati dalam buruk pangarasan. Pekerjaannya pangarasan. Akibat kebanyakan dosa, hatinya makin kadar, makin keras, makin keras, makin keras. Ibadahi ada mampan lagi. Tiap hari jadi gawe dosa. Pada hijab mantul. Apa ya bahasa orang dia di pada hijab mampan berapa? Apa bahasa orang Tuhannya? Angel orang Jawa, angel. Kayak model kayak ada pikiran di pada itu membuku bila di pada itu membuku kan ada pikiran nih kan. Beliuran orang memadahi keras sebenarnya. Karena apa? Maka pemerasan itu akibat dosa kebanyakan di awal. Jaganya orang madahi itu masuk saling ke kanan, keluar saling ke kiri, mesti sendiri. Ada juga masuk, tidak ada motor. Dia tak masuk sendiri. Dosa mungkin jangan dari aku aja, kita mati ke kubur juga. Itu malah banyak orang anak memadai, membaikkan malah disahut dosa kita mati ke kubur juga.
Nangge saisa ahli surga bala di aku. Itu pangarasan. Pangarasan itu orang pangarasan itu akibat kebanyakan dosa. Yang kedelapan, menambah penyakit batin. Menambah penyakit batin seperti hasad. Hasad itu dan di Pahiriyah yang kita atas masa Pahiriyah. Dan Pahiri itu gibtoh bahasa Arabnya. Gibtoh itu nuruti urang. Cuma gibtoh yang dibenarkan pun dalam agama kita cuma dua. Satu, gibtoh bahiri yang dibenarkan itu bahiri melihat orang lain banyak ilmu dan inya kalau mengamalkan. Bahiri apa lagi sini saja, sini soal ahli amal apa? Bahiri kita melihat itu. Bahiri melihat orang sugih tapi pemurah. Aku hendak juga kayak sini pemurah benar orangnya. Dan aku sugih juga, jangan kawa kayak sini. Nah itu bagus. Gibtoh makanya kayak gitu. Sampai dari gibtoh, nah urutan aja bisa dia mau gini ya. Duitnya ada, tengok juga. Lihat kawan motor BCX. Panas lah juga sama motor BCX. Karena 40 juta duitnya. Seorang bisi subur. Kawalah antara nyamai orang BCX. Ada kawal. Kadosa sih bahigirian masalah dunia kadosa. Amunnya biar ada kemampuan, manukar ayo baik. Kalau kemampuan kan ada kehendak tinggi pas sakit hati ya. Sakit hati jadi. Nah makanya belajar hidup itu memandang fungsi, bukan mengandalkan gengsi. Ya lah binian. Nah lah binian nah capek herian aja. Ada kawaja nih si nanti majelis kemudian awal kalau untuk mereka dulu mengirimkan dari Allah. Bukan laki dan gak tukarakan juga. Diukur-ukur laki kawan ada menyasah anunya duitnya menyasahi ampun kawan biar enggak tukarakan. Mun laki kawan ini bagus. Mun laki kada kawan betul. Jangan memandang gengsi ibu-ibu orang bakar rudung, biar bakar rudung fungsinya sama kada menutup aurat. Sama, walaupun merek berbeda, tapi fungsinya sama. Jangan gengsi. Ampun seorang harga 65, ampun kawan tanah 2 juta. Jangan gengsi, sama aja. Fungsinya itu nanti lihatin. Ampun biar duit banyak, jangan menukar murah. Gitu kan, melarang bersama ibadat kok. Digeser ke majelis, kerudungnya mahal-mahal. Biar berduit banyak, menukar tapi jangan murahan, geser ibadat. Digeser ibadat, geser nyala. Geser bagak tuh lain, bagak tuh lain rumusnya. Geser ibadat, persembahkan kepada Allah itu yang terbaik. Biar berduit banyak, nukar tapi jangan mangga. Nukar tapi jangan murah lagi. Atau merek yang lain, gajah Kediri, gajah Harap. Jangan. Mun duitnya banyak, cari BHSK atau misalnya Mustahid kah, Acubung kah, atau Donggala kah. Itu, berapa kali paman salam 2 juta. Bapak lah. Tak lain lingkapnya kalau sama sikit. Ini kisah berduit lah, belum ada yang tenang kada mampu. Ini nak kisah duit banyak tadi. Mun nang duit kada banyak, tak usah turun kawan. Seorang kalau menukar merek mangga, bagus tukar mangga. Kawan menukar merek kuning, tukar kuning. Kawan merek hampalan, tukar hampalan. Nama yang kawan. Kada usah melihat orang pakai BHS, seorang kada kau menyasar. Seorang orang tapi kawajannya harga 100 BHS orang main 800 sejutaan. Kalau mau menyasar, usah. Ini kita berbicara tentang mampu tadi. Jadi hidup jangan pahirian. Makin banyak kita menjauhi dosa, penyakit hati ini makin subur di dalam sini dan di lakas muncul.
Kemudian tersilin bakhil, pamalar. Gara-gara gawian dosa sing banyakan akhirnya pamalar orang teh. Bakhil itu yang guru kita bahari jelaskan arti bakhil. Bakhil itu pamalar untuk orang lain. Itu bakhil. Misal ada masjid perlu dananya kan harus menyumbang. Ada orang anak keacaraan, ini kan harus menyumbang. Ada pengemis anak meminta, ini kan harus memberi. Itu bakhil. Tapi ada yang parah pada bakhil. Kayak namanya syuh. Syuh itu pamalar lawan diri sendiri, pamalar lawan bini, pamalar lawan anak, pamalar lawan keluarga, pamalar lawan orang. Syuh namanya. Jangankan orang, anak aja balakannya, bini balakannya. Jangan anak bini, diri sendiri dibalakannya. Duit banyak, kata bala, di kamar duit. Ada kisah, Iqbal kabala. Tapi nukar ayam panggang kadwane, nukar lalapan kadwane, makan burger kadwane, makan pizza kadwane. Duit banyak, pamakan barit. Bukan barit itu karena ada penyakit, bukan dasar memalarkan duit. Aku aja hari-hari makan dua kali sapa, makan dengan pulang bulunya. Ada normal lalu orang kan. Papaling genjal kena kita lo hayam tuh bin kada wani lo kan kita lo hayam anu kali teh kita lo hayam ngepas nama itu bin nukar kada dana normal mak bacaannya kan saking papalang ini orang mau biar ada tang ini di pumulan itu dia ke pasar soal aja kepada orang kita lo ada dana bacaannya soal sugi berduit mencari bacaannya ya Pak. Nah lain bisa orang kalau pintar tuh lain. Bayar nama para orang menjual hintalo. Jurang nih ke bahasa ini nang tagadal 1.200, nang tahalo 1.000, nang pacah 500. Pun itu jadi aku nukar nang ini 3 pacahan puluh. Orang pintar orang supaya murah kita pacahan. Tarik orang jual mall banget kan. Ini orang berduit tapi manukar nang kada berkualitas lah istilahnya. Itu di bumulan di dunia. Coba berpikirkanlah, misalnya ada manusia yang kayak itu. Kira-kira duit itu kesan dibawa mati kah? Kesan apa? Coba berpikirkan. Kira-kira kita mau biar mati, harta itu siapa nama warisnya? Mau biar mati, kita harta itu siapa nama nikmatinya? Kurang nama nikmati anak seorang, bini seorang, atau bahkan bini ini kan udah laki besar atau laki hanya ada apa mobil ada laki hanya nama nikmati seorang makan dalam kubur ingoy tangis bapak lagi hidup bersodak populer pas mati al-hakumut dagatur hatta surzumul maqabir dilalaikan memang kalian itu kata Allah karena kebanyakan harta. Gara-gara kebanyakan harta lalai sampai dalam kubur hanya sadar harta sudah dinikmati oleh orang lain. Penyakit shock. Jangan kita pamalar aja ada baik apalagi shock tadi. Kemudian sombong penyakit dalam hati juga. Orang sombong ini ciri paling utama itu 2, batrul haq wa ghamdun nas, ciri sombong. Menolak kebenaran, meremehkan kepada orang lain. Itu ciri orang sombong. Orang sombong itu dipandai amok. Itu orang sombong. Inya ini tak salah pada diri orang amok tak. Banyak story terus. Begitu. Kita story terus kenapa? Banyak salahnya. Orang sombong itu dipadai tidak mau masuk. Misal jadi imam orangnya, jadi imam. Bacaan Fatihah luput bacaan Fatihahnya. Ada nama nagur ini baik sudah. Managurnya ini baik sudah. Keduaan minta rela sini dulu. Aku minta rela lah di sini aku nanti ikam ibu untuk aja jadi imam ada tak salah.
bacaan hikam di kalimat ini nak lewat. Oh iya kan. Kada mau menerima, tiba-tiba lagi malah kada turun lagi ke masjid. Sampai hati kada turun lagi. Mana ada jenah harap dari imam bisa lebih lapor ke pukarai kada turun lagi ke masjid. Ini nggak ada orang sombong, betul hak menolak kebenaran Islam. Awalnya dibuka sedikit dibuka supaya cek itu berapa bilangnya scoring atau mata. Yang kedua, orang sombong itu ghamdun nas, meremehkan orang lain. Ada apa lalu itu? Lalu itu orang sombong dalam bidang apapun. Dan lain-lain dalam qur'annya, gara-gara mengerja dosa di luar maka menambah dosa di dalam atau hati. Nang digawi dosanya di luar, nang tumbuh subur nang di dalam hati. Yang kesembilan, ditegah ilmu masuk. Orang berdosa itu ilmu kada mau masuk ke dalam hatinya. Ada pandang-pandang pembabel, ada kehafalan, kita akibat dosa, banyak dosa. Makanya Imam Syafi'i pernah lemah lawan penguruan sidin Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in an su'i hifdhi, kata beliau. Aku mengadu lawan Imam Waqi' karena buruknya hafalanku. Sekelas Imam Syafi'i itu mengaku buruk hafalan. Padahal Imam Syafi'i itu biar menghafal kitab ini kan kitab ini bersebelahan ya. Bila anak menghafal di sini, ini harus ditutup sebelahnya. Bila anak menghafal di sini, ini ditutup. Bila menghafal di sini tutup. Kenapa? Amun sini kita lihat keduanya rancu kita hafalannya. Saking jeniusnya otak Imam Syafi'i itu menghafal. Itu dia masih belum ada. Hafalan ini masih kurang. Imam Syafi'i itu pernah didiktekan oleh Imam Malik. Imam Malik mendiktekan hadis, pun kada salah 19 butir hadis. Imam Syafi'i belajar hari itu kadada tabawa buku, kadada tabawa pulpen. Kayak apa sih dia mencatat pelajaran guru? Pakai banyu liur. Di mana menulis? Di tangan. Culok kamu tulis sama, culok tulis sampai hipok tangan dia liur. Nulis hadis Nabi yang didiktekan oleh Imam Malik. Imam Malik melihat ini orang liur culok tulis ke tangan, liur culok tulis ke tangan. Ikam apa bilang di Imam Malik? Ulun gue penulis hadis nantian ajarkan Nabi. Sudah Imam Malik, apa nulis pakai liur? Malah lain, namun kau baca orang yang pakai tulisan saja, pakai tinta, pakai pulpen, belum tentu kau membaca bujur. Tidak pakai baju liur, ya apa? Baca bang, Imam Malik. Akhirnya dibaca oleh Imam Syafi'i dari hadis pertama sampai hadis terakhir itu sebuting-buting ada salah. Takjub Imam Malik, harapnya hafalan itu. Harapnya apa ngarannya jeniusnya otak ikam menulis pakai liur lalu apa dibaca. Kira-kira menurut akal apa dibaca menulis pakai liur? Ada harapan itu murni hafalan itu jadinya. Ayo, saking hebatnya hafalan Imam Syafi'i, itu pun beliau mengaku hafalan ini masih kurang baik, kata beliau. Lalu Imam Waqi' memberikan papadan lawan Imam Syafi'i supaya artinya hafalan itu kuat, maka beliau mengatakan jauhilah maksiat, karena bahwasanya ilmu itu nur, al-ilmu nurun la yuhda li'asi.
Ilmu itu sebuah cahaya, nang kada bacang diunjuk lawan orang nang ahli maksiat. Makanya kakak-kakak anak halus itu mulai lagi halus, jauhkan dari perbuatan maksiat. Bisa lah guru jangan anak halus itu maksiat. Memang kakak-kakak halus itu perbuatan maksiatnya jarang, tapi kita mampu hari ini bisa mulai jauh maksiat. Dengan cara apa? Makanannya haram. Anaknya diberi makan makanan haram. Anaknya diberi makan makanan non syubhat. Akhirnya mempengaruhi kepada kejiwaannya. Gara-gara makanan halal, otaknya ini sulit untuk menerima ilmu agama. Wah guru aja anakku ini masalah ilmu dunia nomor 1. Iya ilmu dunia, tapi ilmu agama nol. Tidak ada ketertarikan untuk ilmu agama, tidak ada keinginan untuk mengkaji ilmu agama, bahkan ini terang-terangan menolak hendak belajar ilmu agama. Itu pengaruh daripada dosa. Ilmu itu ditegah masuk kepada otak atau kepada hati orang yang ahli maksiat, ahli dosa. Yang ke-10, gelisah di dalam bergaul. Orang banyak dosa itu gelisah. Penggelisah adanya merasa karena banyak dosa. Dosa itu kan ditaarifkan oleh Nabi kita, diartikan oleh Nabi kita, sesuatu yang apabila orang lain tahu, hati kita tidak ada nyaman. Hati kita tidak ada nyaman. Menurut tahu gawian itu dosa. Ayo hendak bergawi zina, bolehlah di pinggir jalan bergawi zina. Ada mungkin boleh. Karena kurang melihat sopan, kelasnya itu masih sopan. Tapi kayaknya ada bang di akhir zaman mendekati kiamat orang berzina itu di pinggir-pinggir jalan raya. Ada sopan lagi berzina di pinggir jalan raya. Pada kita ada alhamdulillah di Amerika, di mana daerah-daerah bebas yang anak berada di pinggir jalan. Anak betul-betul pinggir jalan betul-betul. Kita tahu urusan. Itik kan hayang sasa kak. Iya ada tak? Kayak gitu pak. Kucing, karena kucing pinggir jalan dia ada tahu urusan. Manusia ada kita pakai mendekati kiamat pinggir-pinggir jalan. Orang yang kebanyakan dosa hatinya gelisah, enggak ada nyaman rasa. Perasaan itu dengan sendirinya tidak ada ketenangan Allah berikan ke dalam hatinya. Pokoknya orang ini galau, gelisah, hati itu harus tenang. Itu gara-gara kebanyakan dosa. Yang ke-11, mengurangi umur dan berkahnya. Mengurangi umur dan berkahnya. Orang yang ahli maksiat itu umurnya berendam, berkahnya pasti ada. Gara-gara kebanyakan dosa, berkat umur itu ada. Ya pengarang arti umur berberkat itu selama ini masih hidup, ini menggawi kebaikan. Itu umur berberkat. Amalnya orang ahli dosa makin tua, makin berali. Umurnya penuh berkat. Karena Nabi sudah memadai ya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia sebaik-baik manusia itu panjang umur, baik kelakuan. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang jahat, umurnya panjang, amalannya makin terbaik. Bahasa kakan-kakan rajin, abigi tua, tua kelati, makin tua makin menjadi. Abigi tua, sampai bulan-bulannya lagu. Abigi tua,
kamu semakin gila. Itulah lagu abi gitu lah. Tuhan orang nih, abi Tuhan tuh bila 40 lewat itu sudah Tuhan. Apalagi 50, 55 ada umur masih tertajam suroi di kantong. 55, apa sih di suroi berada di kantong? Karena bila Indonesia ada tuh pada rumah meeting di Jambul dari bau parfum. Asam lengkap 55 umur sudah. Tolak kemana? Kopi pangko. Itu sini di kopi pangko. Mau pilih-pilih sini yang duduk. Duduk pinggirnya bakso. Kopi pangko jablay. Kopi pangko itu jablay. Minum kopi pinggirnya bakso kita apa? Tuhan orangnya kalau keluarga kayak itu ya. Ya Allah. Dulu ya ada orang tua dulu kepala ini hibok lawan bubar. Ada lagi nama piramnya ada lagi putih mereka. Tapi gawian sidin ini rumah berhalat 1, 2, 3 buah pada langgar rumah sidin. Kada bisa kalanggar umur sudah 60-an. Kada bisa kalanggar sidin kalanggar setahun itu sekali ya di 10 Sya'ban. Sisanya ada lagi tarawih itu udahnya full parai. Hari biasa kada bisa kalanggar rumah 3 buah pada langgar. Maka Nabi sudah menyinggung dari hadis la salata li jaril masjidi illa bil masjid. Tidak sempurna sembahyang tetangga masjid kecuali di masjid. Dan hari ini melopar masjid kan. Kada sempurna sembahyang orang nambah dia para masjid kecuali ke masjid. Ke masjid yang sembahyangnya ke masjid. Ini tetangga-tetangganya dan para ini khususan. Masa polimingan para aja loh berjalan ke masjid. Utamanya semacam di masjid. Ini rumah para pelanggar, para masjid. Gak ada bisa masjid sekali dia setahun itu pasti sekali di 10 Sya'ban. Itu dia. Tapi kalau sudah urusan kawarong lawan kadardung menonton orang gedong atau sijil yang gedong itu sih hari-hari sanggup. Padahal jauh. Kalau berjalan menuju warung dan gerdung itu memakan jarak ratusan meter. Sedangkan berjalan menuju langgar itu cuma memakan puluhan meter. Sidin sanggup berjalan ke gerdung, sidin sanggup berjalan ke warung, tapi kada sanggup berjalan ke langgar. Tuhan, makin Tuhan makin bedali benar ya. Nampak lagi dilihat, kenapa? Sembahyang kada beberapa kami pun beberapa muntabai-bai yang lawan beliau yang kemana kan belum kami di sini cor kami cor juga bisa jadi dari salawan ada beberapa surat Bapak Tuhan ya Allah ada yang guru di orang lain cari asal dunia ada tak? Sedunia tidak lihat ada. Naudzubillah min dzalik. Nah makanya anu kita nih berdoa mudah-mudahan Tuhan kita makin baik. Istilahnya tuh jadi orang rajin makin Tuhan makin bersangkan. Ya, makin Tuhan makin bersangkan. Ibarat nior lah. Makin Tuhan makin bersangkan. Cuma nih anu istilahnya ke gawian amal kita makin Tuhan makin baik termasuknya makin Tuhan makin membawa manfaat ya itu kayak gini yang makin Tuhan makin bersangkan tuh lain lagi saja bukan apa-apa aku nih sambil terjadi aja kita makin bersangkan masih semua lain lagi saja itu ada aja ini yang kurang Tuhan tapi masih bersangkut aja bersangkut masih
ibarat nang sapu terus sapu dan dia Tuhan aja. Jadi berkah umur ini penting banget supaya umur kita berkah, jangan menggawi dosa. Apalagi sawat lah orang Tuhan, pemaaf aib kenal orang Tuhan tulak ke penjembraya atau tulak ke pelacuran. Saking hendaknya memakai pelacur itu, awak kan tapi kawan canggih lagi, ibarat rasa kapul kan. Akhirnya menghantam ubat keras supaya keras, tapi awak Tuhan jantung hantamnya pas mati di wadah lakong apa ada. Alhamdulillah. Apa ada juga memberi suka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Tuhan menolongi kita, mudah-mudahan Tuhan menyelamatkan kita, mudah-mudahan Tuhan melindungi kita daripada hal-hal baik. Yang ke-12 menambahkan dosa-dosa yang lain. Jadi bila ada sebutin kita gawi dosa, yang lain itu bisa mau pakai. Pagul juga dosa, bisa kali. Ada orang itu aja. Pagul juga dosa, bisa kali. Sekali dia gawi dosa di dulu sebutin dulu. Cuma gara-gara sebutin nih, yang lain mau empat jadinya. Pagul juga aja, bisa kali kan. Bisa namanya berkah. Kayak perampok, bila tak kalipet ya dah. Perampok di jalan orang, tina melawan orang ini bunuhnya. Padahal gawian asal tuh dia perampoknya, ada jepang yang hendak bunuh orang. Tapi karena ini melawan benar, akhirnya pembunuhan. Merampok, berbunuh, membunuh terjadi. Bisa jadi juga tambah sebelum membunuh kok. Melihat ini kan rampok, tina punas, tina melawan. Dicicipi juga, jangan dibunuh. Bisa juga orang parah pada dibunuh. Jangan dibunuhnya dicocok karena ketika ada tulang di kita, katakinya aja ijinya, terus dimutilasi. Parah lagi, sebutin dosa bisa mengirim kepada dosa-dosa yang lain. Hati-hati benar. Yang ke-13, hina sampai mati. Orang banyak misi dosa terhina sampai matinya terhina. Lagi pengen raja nonton rahasia ilahi kali namanya MNC TV terapa lain Indonesia lah ya MNC kan nang azab tukang apa azab ngipri monyet azab babi ngepet apa kan azab itu gara-gara babi dosa pas masuk dalam kuburan jalan ke dosa. Ada kuburannya lah berulat, ada kuburannya lah nambah api, dan benar-benar ada mulai hidup sampai mati terhina jadinya. Bahari itu rancak benar orang berkisah bahari itu jalan saking banyaknya orang di misi gawian dosa, macam-macam diuntal, macam-macam ditakuh. Jadi pas anak mandi itu membuka awak, bulu di sana tumbuhan bulu. Jadi hantu pak, beriaban, gerandong, awalnya berandong, tidak pokok panjang, jadi hantu beliau. Makanya nama mandian harus tahu ketika mandinya agar mandi orang kakak itu. Tahu dia ada giginya berpanjang nanti itu jangan kami ada para penuntutnya tapi salah diutang jadi pengambilan itu menghadap amat solusi bergerukan kalau dimotong jadinya berbeda lagi kap solusi itu gadang solusi itu dulu marahnya mau gadang ya dia tidak mandi negara itu berpanjang gigi mulai sekarang gigi berpanjang hidup jadi itu dan sampai mati panjang gigi. Iya. Tapi makan nanti kaji itu deh.
Ginian juga berarti jadi hantu. Apalagi dimakan di negara itu. Saking handaknya disayang laki ngapa-ngapa laki. Ulahkan banyak besar laki. Banyak nangin untuk ulah dibuat itu. Jadi hantu. Baju cawat suara ini kaki. Apalagi mau lebih dina ya. Di ujungnya kita mati untuk buka lampu. Tolong aku, tolong jadi hantu jurangnya. Wah ini udah tadi kendaraan lagi rapat jadi hantu. Wah ini hantu cari bukan dia. Wah ini hantu kalau dapat sampai cari bukan dia. Buatnya bisa mencari hantu. Cari buahnya kan mira buatnya jadi buahnya duit. Hantu ini ulang buahnya lep. Larang lagi ini. Makanya hantu boleh pergi kual ini. Aku jangan tahu aku dulu jadi pencarian. Dulu jadi pencarian ya. Dari minyak hantu. Hina sampai ke mati gara-gara dosa. Ke-14 dapat kutuk Allah, dapat kutukan Allah. Dimurkai oleh Allah, ditutup oleh Allah. 15 dapat kutukan Nabi, Nabi pun mengutuk lawan orang ahli dosa. Ke-16 tidak ditaati. Orang yang banyak dosa itu kadang-kadang dipatuhi orang. Kenapa kita jadi kuitan menyuruh anak-anak kita pada pasien? Mungkin karena kita kebanyakan dosa. Kenapa kita jadi guru menyuruh anak murid pada pasien? Mungkin karena kebanyakan dosa. Kenapa pemimpin tidak ditaati oleh rakyatnya? Mungkin pemimpinnya banyak berdosa. Pengaruh daripada dosa tidak ditaati. Yang ke-17 tidak dikabulkan doanya. Doa karena malam bulan bil ahli besar. Kenapa Habib Saleh tanggul malam bulan karena doa sidin? Sidin karena bisa menantang Allah. Sidin pasien. Apa nanti perintah Allah digawi, apa nanti larang ditinggalkan? Ada kita kan ada. Nanti larang digawi, nanti perintah ditinggalkan. Kayak apa doa tidak kabul? Terima minta Tuhan. Dulu aja pun itu doa kada kabul. Jangan nyalahkan siapa-siapa lah doa kada kabul. Cara ini diri seorang dulu. Kalau seorang memang banyak dosa. Itu. Guru sudah berdoa kada kabul. Jurang berdoa kada biar. Minta kumpul analisan juga. Kada kabul. Jurang dia mau ngapakan deh. Jangan nyalakan siapa-siapa. Mustahil ada orang alisan mau ngubur. Amin lalu. Timbul ngalang seorang ada dari alisan itu kayak mana? Amin lalu. Berdoa kalau sesuai lalu. Aku nih mulai juga doa ada begini angkat dan aku kabul juga loh. Cara ini ya diri seorang mungkin karena kebanyakan dosa. Dalam alam permintaan ada begini 4, begini 2 juga dalam gangguan, tapi 4 Tapi bagus juga kalau hanya 4 tuh supaya seimbang kapal. Ibarat mobil tuh bannya se-4. Umurnya sebutin aja masih asal orang laju 2 biji-bijian 61 lawan 2 biji-bijian tambahi seikong kurang biji-bijiannya bini nampak amat itu kadang-kadang akor nomor 3 nah nomor 2 bermusuh ke nomor 3 nah maka supaya diambil tambahi lagi seikong 4 jadi adil 1 lawan 3 atau 2 lawan 4 sama aja pada kedua seorang
Jadinya ada tambah berpikir, ada tambah kawan berpikir. Itu makanya pas sudah aturannya bikin apa tuh pas. Menwani ya pegawai. Ada harapan. Nah, katanya hanya orang HP kelihatan bini pencetangan bini lain sudah kiamat alek. Kalau ini nama-nama kita akhirnya sebuah hubungan. Yang ke-18 ditolak ibadahnya. Ibadah bisa ditolak oleh Allah gara-gara kebir dosa. Contoh, coba yang buka dalam kitab Hidayatul Hidayah. Ada dalam Hidayatul Hidayah itu proses naiknya amal ke langit dikisahkan oleh Nabi. Ketika amalan itu dibawa naik oleh malaikat sampai ke langit pertama, dijaga oleh penjaga pintu langit pertama. Amalan siapa ini? Puasanya banyaknya, sembahyangnya banyaknya, bagusnya amalan orang ini. Tuh amalan fulan bin fulan. Tapi karena kawan dulu naik ke langit yang kedua, kami cek dulu di sini kalah. Sekalinya apa? Di langit pertama amalan itu langsung ditolak. Ditolak. Ditimbayakan kamu hatinya. Nah, amalan kita. Bahasa kita tuh gitu. Kita mau jadi orang duit. Lalu duit tadi digagal orang, nah orang duit kok. Apa tuh bahasanya? Ditolak secara tidak normal. Kita dari orang HP-nya ambil ulang, tapi tawarkan orang omongan kita. Top. Oh, boleh kali kan? Kayak itu ibadah kita. Sampai di langit pertama, kamu hamilah. Kenapa ya Allah ini ibadah sih banyakkan sih baikkan? Kenapa maka ditolak? Ujar malaikat penjaga langit pertama, maaf, ini amalan tidak lulus sensor. Rawat ditaruh salah. Ada apa penyakitnya di situ? Cuma satu yang kami temukan. Amalannya sudah bagus, syarat rukunnya sudah pas, tapi inya dalam sehari itu ada menggibah kurang. Gara-gara gibah buruk dada. Nih. Ditolak ibadahnya gara-gara tagawi dosa. Hanya di langit pertama, belum lagi langit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belum lagi sampai ke hadrat Allah belum. Pemeriksaannya super ketat. Makanya lamun tak kaji hadis nang itu kita takutan benar amalannya. Kalau bukan diterima Tuhan, makanya sebutin pengharapan kita nomor utama. Di hari kiamat kita kada kawa mengandalkan amalan kita. Kada kawa memang beramalan lagi di dunia, tapi nanti diandalkan di hari kiamat rahmat Allah dan syafaat Nabi Muhammad. Kada kawa anak bawa diri sholat, kada kawa ya. Nah, gara-gara perbuatan dosa, amal ibadah itu bisa ditolak. Yang ke-19 tidak diberi syafaat. Nah, bisa juga tuh. Gara-gara tadawi dosa, apakah Nabi akhirnya murka benar? Aku jadi Nabi gak hendak dari syafaat dunia. Nah, naudzubillah min dzalik. Yang ke-20 tidak dapat doa Nabi, malaikat dan orang-orang saleh. Orang ahli dosa itu tidak dapat doa dari Nabi. Kalau Nabi mendoakan ya Allah ampuni umatku, nah ahli dosa bisa tahu. Ada dosa-dosa, sebagian dosa-dosa nah artinya menghalangi daripada doa. Contoh, nah kayak orang ada sembahyang, orang meninggalkan sembahyang 5 waktu, kan ini itu tidak mendapat bagian dari doa orang saleh. Orang saleh ini sampai malam berdoa ya Allah berikan umat Nabi ini. Ini kan sembahyang taliyong benar. Yang ke-21 menimbulkan segala kerusakan dan lain-lain. Gara-gara dosa kerusakan macam-macam bisa timbul. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kaum muslimin, jika umatku telah melakukan 13 perkara, maka sudah saatnya mendapatkan hukuman berupa angin ribut, gempa bumi, atau kutukan dari Allah yang memusnahkan umat manusia. Gara-gara dosa kerusakan timbul. Bisa rusaknya tuh angin ribut, puting beliung, ada puting kapak, puting tajam.
Ting beliau, maka ada puting kanak, beliau, ada puting bidik, kanak membidik. Siapa nak kau menahani angin ribut perutnya sudah sedang. Siapa nak kau menahani bumi menghadap bergoyang. Siapa nak kau menahani tanah longsor. Siapa nak kau menahani tsunami. Ada dalam kawannya. Apa penyebab itu? Gara-gara perbuatan dosa. Nah makanya mau ada di kampung orang memadai nak ahli maksiat jangan bisa ikut. Lebih bisa zaman dari kami kunjur nang maksiat tuh untungnya memang ikam sorangan, tapi imbasnya bisa karena sakampungan. Itu toh. Hanya hati-hati benar. Ini nama maksiat inya, dosanya inya, tapi kadang-kadang Tuhan itu murka. Kadang maksiat itu aja nanti hukum sakampungan karena sebenuan karena nah maksiat saya pun berdua aja. Nama orang habis berdasarkan. Itu nanti kita hati-hati benar. Ayo nah kayak kejadian misalnya diberi Tuhan gempa. Kira-kira gempa ini bentuk teguran Allah kepada mereka yang ahli maksiat. Tapi nah karena gempa itu pastilah nah ahli maksiat saja. Ada orang baik gitu nah. Jaganya ahli maksiat saja karena kan nyaman gitu. Siapa nama gawe maksiat ini rumahnya karena gempa, iya aja sorangan karena gempa dan hingga ada nyaman jaga kayak itu ada pak. Bila sudah karena asal lingkungan. Apa kata maaf ya? Bahasa istilah itu gara-gara setitik nila rusak susu sebelah sampai menjadi lama dipikir habis susu. Nampak lagi itu gara-gara setitik racun rusak sebotol madu. Setitik racun dibuat madu, biasanya bagus orang kampung berada. Sekung dia jadi racun hancur berada. Pernah kita mendengar guru kita membacakan kalau ada jadi di kampung 10 anak zina, 100 di kampung itu orang baik, maka 100 tadi bisa tak pengaruh akibat 10 anak zina. Dapatnya 10 ini, 100 itu bisa tak pengaruh. Nah, sekampungan dapat namanya. Itu makanya mau ada orang memadai ahli maksiatnya. Terima kasih sama memadai. Orang itu sayang berarti. Jadi jar Nabi ini bila 13 perkara ini digawi oleh umat, maka ini bisa terjadi kerusakan, angin ribut, gempa bumi, kutukan dari Allah. Apa itu? Yang pertama, 1. Apabila rampasan perang telah dimonopoli oleh beberapa gelintir orang. Jangan dulu kan ada peperangan, ganimah itu halal bagi umat Islam. Ada harta rampasan perang. Tapi rampasan perang ini diambil oleh orang-orang sebagian aja, sebagian bos-bosnya aja yang dapat, yang lain kan dapat, itu ada boleh kan? Yaitu maulah bala akan turun. Yang kedua, amanah dianggap sebagai ganimah atau keuntungan, rampasan, istilah lain keuntungan. Amanah dianggap keuntungan. Oh ya ini tak, yang benar. Mestinya tatkala diberi amanah itu puncak. Iyalah. Waktu sahabat-sahabat Nabi dilantik jadi khalifah, dilantik jadi presiden, puncak. Karena menyandang amanah yang berat. Ada kita kan ada gaya tuntung karena pilih menyelamat sini. Jujur ya. Mana pemilihan penyelamat? Itu amanah berat loh. Amanah dari rakyat yang dipikulkan, dibeban pian. Berat pian menyandang ini. Kalau pian menganggap amanah ini sebagai keuntungan, salah. Amanah itu sebagai bentuk tanggung jawab. Nah Pak Haji, kami memilih pian Pak Haji jadi DPR. DPR itu Dewan Perwakilan
rakyat, berarti mewakili rakyat. Apapun aspirasi rakyat, suara rakyat, pendapat rakyat di PR ini nama usahakan. Di masyarakat jalannya kita rusak, PR benar apa keseninya? Ya apa caranya, anggaran dananya, adakah dasar memperbaiki jalan nih? Ini di sini nih listrik belum masuk, apa kawakan diaturakan? Ini aspirasi rakyat. Berat orang jadi DPR. Namun jadi DPR dan jadi jabatan-jabatan yang dianggap sebuah keuntungan, ini merupakan kesalahan. Dan ini termasuk penyebab bala bisa turun apabila amanah dianggap sebagai keuntungan. Amanah itu amanah. Yang ketiga, zakat dianggap sebagai denda atau dianggap sebagai hutang. Bisa juga zakat dianggap sebagai denda. Jadi dalam hatinya menunaikan zakat ini model kayak apa ya? Kayak bayar denda. Paksa. Zakat dianggap denda. Bila sudah hati manusia macam itu, tumbuh bala akan turun. Angin ribut, gempa bumi dan lain-lain. Zakat itu sebuah kewajiban yang wajib kita tunaikan. Bila hartanya mencapai nisab sampai sahaul keluarkan zakat. Ini ada zakat dianggap denda. Aku terpaksanya ngeluarkan ini. Sayang pada 10 juta banyak. Berduit 400 juta ya setahun. 10 juta pada zakatnya 10 juta. Sayang ambil 10 juta. Jangan belum kawin orang janda bawa seikong. Nah, terpaksanya. Ada lawan mentor, ada penjaga paksa. Gara-gara si penjaga paksa ini maulah bala tuh turun. Yang keempat, istri dipertuan terjadi. Istri dipertuan atau dimuliakan, sedangkan ibu disakiti. Ini maulah bala. Yuk. Allah benar bujuran. Bini disayang-sayang, bini dimanja-manja, disakiti. Banyak kawan ini terjadi. Banyak benar. Lagi bujang Pak Asian lawan Mama Abah. Lagi belum kawin Pak Asian lawan Mama Abah. Bayar sudah berbini, wangi kalau kita. Banyakkah? Banyak benar. Sini ada bang, sama. Sampai ada survei, lihat survei membuktikan. Sampai ada survei membuktikan 80% lalakian imbah kawin wangi lawan mama abahnya. Gara-gara apa? Gara-gara melawankan bini, maratuakan bini. Wahai para lelaki, ratunya pian itu mama, lain bini. Bini itu cuma dayang. Ngatakan tuh laki naik. Bini itu cuma dayang. Ratunya kita, mama kita. Rajanya kita, abah kita. Jangan terbalik, bini diulang raja, mama diulang pembantu. Terbalik, ini mulai ganda tuh. Ada mustahil kan di akhir zaman ini banyak benar musibah. Kenapa? Karena praktek di rumah memuliakan bini ketimbang kita. Bahkan lalakian yang tidak memiliki integritas dalam rumah tangganya, lelaki yang tidak memiliki kekuatan kepemimpinan dalam rumah tangganya, dipimpin oleh bininya. Sampai beri duit berbuitan kedua ini. Nah kemana? Dia pilih. Oh ada mama, apa? Tarik mama duit. Kenapa dia tarik duit? Udah bayar lampu, sini belum bayar lampu. Berusaha. Kita perlu duit, mama juga bayar di dalam rumah. So masih dulu pikir, cuma dia waktu hal pintar. Bini namanya nyalakin juga. Lucut kalau barangnya. Ini juga mau sebagai lelaki kita menjadi pemimpin. Kalau bini wanita ngancam, kayak kancangi lagi. Kamu siapa?
Bimo jadinya menyawa. Misalnya ada yang menyawa. Itu kan anak dari siapa? Mama pian. Loh, tanda hulu siapa datang? Tanda hulu umaku, ada tanda hulu ikam kan? Jika umaku karena melahirkan aku, ikam berapa jam belaki aku? Itu orang. Ini kan canggih. Ini kan ada nih pak. Kayak anak malah canggih, ancam ini. Mana yang biar menjadi tua? Usah lagi goreng di sini. Jangan lagi mencari aku kok. Kalau pesawat diusir gini, di rumah diusir gini gara-gara anak memberi kuitan duit, diusir oleh bini, ada orang parah lalu dah. Keluar katanya bini ke rumahnya. Situ goreng pada mama dia, goreng pada mama, usah dikuringnya, cari bini basah. Itu nama rasa yang berbeda. Mau bener. Ya lo tahun baru bini baru. Kalau mau itu. Nah makanya bibinian yang salehah itu bibinian yang taat lawan laki, memahami keadaan laki itu, posisi laki itu di mana. Laki wajib berbakti kepada mama abahnya. Ridho Allah kepada laki dia terletak pada inya bakti lawan kuitannya. Sedangkan ridho Allah kepada pian terletak pada pian berbakti kepada laki pian. Pian hendak dapat ridho Allah, bakti lawan laki. Laki hendak dapat ridho Allah, bakti lawan kuitan. Maka jadi bini, dukunglah laki, bantulah laki untuk berbakti kepada mama abahnya. Jangan jadi bini menghalangi laki untuk berbakti kepada mama abahnya. Itu binian yang salah. Binian nang salah, ada solehah gitu. Salah. Paham binian? Dengar katanya. Keluar kalau sudah saling kata. Bujuran, ini bola bala tahu gini. Gara-gara bini talaluani lawan laki. Akhirnya laki mau kada mau memuliakan inya, meratuakan inya. Dalam rumah tangga, laki ini memang memiliki kewajiban lawan bini, tapi laki sendiri pun masih ada kewajibannya di lain. Lawan bininya ada kewajiban melajari bini ilmu agama, memberikan nafkah zahir, makanan, pakaian, tempat tinggal, memberikan nafkah batin. Ada yang dari India nafkah batin pak, seminggu itu jatah 4 kali paling kurang. Dapatnya 1 hari sambut bagus. Itu nafkah batin. Nah paling kada seminggu itu 4 kali. Seminggu itu. Nah anu mah menentu hal kan kada tapi tak harumnya lagi nanti itu. Ya seminggu sekali itu untung sudah. Mana anu ini kan daras masih. Nah hari-hari masih ada 2 kali sehari. Seminggu 14. Gampang kan? Ya Allah. Nah, laki ada memiliki kewajiban. Jaka laki itu di sini ini banyak kewajibannya apa? Adil. Jaka bini di sini berapa keputusannya? Bini tuha 4 hari, bini anon 3 hari, akor, adil caranya. Atau misalnya sama bagiannya 3,5 itu tergantung kepada keputusan bini. Nah, gimana tuh bini? Ulun yang dan dia 2 hari aja kawan sanggup kada itu sudah keputusan bersama, adil caranya. Duit adil, masalah tempat tinggal adil, kendaraan dan lain-lain sebagainya. Itu orang begini banyak dengan sing ada kisah-kisah begini banyak aja. Kewajiban dipikirkan, mampu kada? Renyunya mampu kada? Nah boleh. Ya, membini 1 aja 2 kali sehari, bini 2 3 kali, 5 kali sehari. Maka ada mau ya cara mau jalan lagi. Asal fakta pinggang. Di samping laki memiliki kewajiban dengan bini, laki pun masih punya kewajiban dengan orang tuanya. Mamanya diongkosi, abahnya diperhatikannya. Itu apalagi abahnya laki yang sudah tua, ada apa lagi dicari. Kita sebagai anak mengambil alih. Mama disuruh ke diam aja lagi, abah disuruh ke diam aja, kita mau ongkosi.
lampu kita membayari, lighting kita membayari, wifi kita membayari. Mama abang kita wifi juga di rumah. Aku di sini segala kawan kadang nonton YouTube tiap hari. YouTube tuh kan, ini kan mau pakai YouTube. Tuh kan bisa sih, WA, Facebook ada, IG ada, YouTube tuh kan. Wah, dengar ceramah di sini. Dengar Tuhan. Itu kan pakai pada apa kita pasangan wifi ranai. Seorang membayari bila jasidir, seorang mengkosi barasnya, minyak lamaknya, sembakonya semua. Itu sebagai anak bini mendukung. Nah, yang sudahkah mama abah biar dari sudahkah mama abah biar atari bulanannya? Itu jadi bini. Ini jadi bini malah kayak itu. Malah kita pernah menemukan bini waktu bermain dengan lakinya apa? Mau ucapi lakinya. Aduh usah memberi mama duit. Kita ambil baru duit juga. Dosa. Karena bergerak jadi laki. Bila wani memberi mama duit, kalau usah lagi pakai apa kok? Kan kumpul banget sampai itu ucap. Apa bini itu anu laki? Wajah apapun laki menjalur karena kesalahannya. Karena mulai aku terima menikahinya itu aku laki mulai ujung kepala sampai ujung batis. Tanggung jawab laki, makanya jadi bini itu paham ilmu agama. Tanggung laki gue, anda kan benar jawab pian. Tanggung laki itu, makanya biar jadi bini itu kalau guling jangan kesalahan. Kalau lagi media orang paham. Nah, aku laki ini di mana kalau saya lagi pakai apa kok? Apalagi sampai wani mau ucapin pakai isi kamu ngomong. Nah, alhamdulillah ini dari dongannya bini yang celaka benar bini. Nah, ya makanya bini-bini hadir majelisnya kalingannya sudah berubah. Sudah awas, talinya paham, sudah ilmu ini dipraktekkan, boleh dipraktekkan jadi bini yang soleha. Ya apa caranya jadi bini yang soleha? Lawan laki kebasian, lawan kuitan didukung lagi berbakti waktu kuitannya. Gitu. Biar situ gitu lah. Mengancam benar. Mengancam benar. Biar situ gitu lah. Kita ingat dulu. Dan nomor 4, istri dipertuan atau dimuliakan sedangkan ibu disakiti. Kan situ dulu. Jadi pun bala-bala kelakuan dosa ini digawi itu kan menurunkan bala berupa ribut, berupa bumi dan lain-lain sebagainya. Ya, kan situ dulu. Minta ridho, minta halal, minta maaf kalau ada salah ada hilang. Dan hadir berdatangnya umur sehat walafiat, dewasa dan rezeki yang halal, kabulkan aja, utang atas lunas, belum kawin atas kawin. Anak sebisi anak, sudah bisi anak-anaknya pasien, solihin, solihat, kita berada hidup berkat, selamat, bahagia, sukses dunia sampai akhirat, hidup beriman, meninggal membuahkan sosok berbagai hisab. Amin ya Rabbal. Insyaallah pengajian bulan yang akan datang tanggal 29 Agustus. Pengajian bulan akan datang tanggal 29 Agustus. Hari ini tanggal 1, tanggal 29 Agustus kayaknya pengajian ya. Buat hari ini 1 Agustus sudah, tanggal 29 Agustus pengajian bulan. Kita menambah basic bahwa ya tadi bawa kitabnya supaya pahalanya tak banyak juga, ada pahala mencaranya kita. Afdal zikri kalaman la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, la